Hai teman-teman, aku Rita, umurku 16 tahun dan musim panas kemarin aku melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Jadi ada cowok yang sangat lucu di kelas matematika bernama Ken. Dia pintar, lucu, populer, dan sangat baik ke semua orang. Aku gak sengaja menjatuhkan pulpenku ke lantai di kelas. Dia mengambilnya dan memberikannya padaku. Sejak saat itu dia selalu berkata hai saat dia melihatku di lorong. Ken luar biasa, tetapi ada masalah cukup besar yang menghalangi kami untuk bersama. Dan itu adalah pacarnya Susi. Dia jahat, sangat jahat. Dia sering mengejekku dan teman-temanku tentang penampilan kami, baju yang kami pakai, atau betapa konyolnya kami. Aku tahu Ken pasti lebih baik bersamaku. Dia cuma perlu waktu untuk menyadari hal ini. Waktu terus berjalan dan Ken dan Susi tetap bersama. Setiap kali aku melihat mereka berpegangan tangan di kantin atau saling tersenyum, aku mau teriak. Bagian terburuknya adalah saat aku melihat mereka berciuman di tempat parkir. Aku pikir Ken butuh bantuan untuk menyadari kalau aku lebih baik daripada Susi yang jahat, membosankan, dan juga bodoh. Semua dimulai secara alami. Dia tinggal cuma beberapa blok dari rumahku. Jadi aku mengambil jalan memutar dari sekolah agar aku bisa lewat rumahnya dulu. Setelah itu aku berjalan melewati rumahnya di malam hari untuk melihat apa mobilnya ada di sana dan apakah dia bersama pacarnya. Lalu aku bahkan gak jadi pergi bareng teman-temanku agar aku bisa berdiri di luar restoran dan melihatnya saat dia berpacaran. Aku menonton film yang gak mau aku tonton di bioskop karena Ken ada di sana. Di kelas matematika aku sengaja menjatuhkan barang-barang dengan harapan dia mengambilnya. Aku menunggu di dekat lokernya agar aku bisa melihatnya dan aku duduk sedekat mungkin dengan mejanya di kantin. Hal-hal mulai berubah saat mengambil jalan memutar ke rumah. Saat aku berjalan melewati rumahnya, aku melihatnya berdiri di samping mobilnya bersama pacarnya. Aku menundukkan kepalaku dan terus berjalan. "Hei kamu!" teriak Susi. Aku terus berjalan, aku gak mau berbicara dengannya. "Dasar aneh, berhenti memata-matai pacarku!" Aku berhenti berjalan dan menoleh ke arahnya. "Enggak kok, aku sedang jalan pulang," jawabku sambil berusaha menyembunyikan kepanikanku. "Lalu bagaimana di restoran dan bioskop? Apa kamu sedang berjalan pulang saat mengikuti kami ke sana juga? Selain itu, di rumahmu paling nggak 2 blok di sebelah sana." Dia memelototiku. "Susi, biarkan saja." Dia menyentuh lengannya. "Kamu menjauhlah dari pacarku." Dia mengarahkan jarinya ke arahku sebelum dia membiarkan Ken membawanya masuk ke rumahnya. Aku merasa sangat kaget, tapi itu nggak menghentikanku untuk memata-matai Ken. Itu membuatku lebih buruk. Aku terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Aku bersembunyi di semak-semak, di balik pintu, dan aku mengikutinya di belakang banyak anak, jadi dia nggak akan melihatku. Aku menulis catatan dan menyelipkannya ke dalam loker dan tasnya, memberitahu dia mendapatkan yang lebih baik daripada Susi, dan kalau dia harusnya bersama orang lain. Aku nggak menamai catatan ini, tapi melihat apa yang terjadi dulu, sudah cukup jelas kalau itu dari aku. Suatu hari aku bangun sangat pagi, jadi aku bisa berjalan ke rumahnya dan meninggalkan sekotak coklat favoritnya di depan pintunya. Dia berhenti menyapaku di lorong. Bahkan, dia juga menganggapku nggak ada. Dia juga berhenti makan di kantin dan kembali ke rumahnya untuk makan siang. Aku biasanya nunggu di luar rumahnya sementara dia di sana makan bersama pacarnya. Suatu hari semuanya dimulai. Susi menyerbu keluar dari rumahnya dan dia mengikutinya. "Kamu gila!" dia berteriak padaku. "Ken tidak menyukaimu, sebaliknya dia cuma merasa kasihan padamu. Itulah sebabnya dia membiarkanmu melakukan ini dari dulu. Tapi kamu sudah kelewatan, jadi sekarang dia akan memanggil polisi." Aku gak bisa berkata apa-apa, sebaliknya aku menatapnya untuk membelaku. Aku yakin bahwa dia benar-benar menyukaiku, dan dia ingin aku jadi pacarnya daripada Susi. "Tolong Rita, ini sudah keterlaluan. Kalau kamu tidak menjauh dariku, maka aku akan memanggil polisi," begitu katanya. "Pecundang, apakah kamu mengerti itu?" Dia berteriak padaku, "Jauhi pacarku!" Aku berlari pulang sambil menangis, yakin bahwa Susi telah mencuci otak Ken. Aku mencoba mengirim SMS ke temanku, tapi dia malah membalasnya dengan kasar. Aku sadar kalau aku sudah bertingkah aneh. Aku meninggalkan semua temanku untuk seorang cowok yang kadang-kadang mengatakan hai kepadaku. Setelah itu aku berhenti memata-matainya dan coba berbaikan dengan teman-temanku. Dia mengabaikanku sekarang dan aku mencoba yang terbaik untuk menjauh dari Susi dan teman-temannya karena mereka sangat jahat kepadaku. Ken dan Susi putus, tapi meski begitu Ken tidak menyatakan cintanya kepadaku. Sebaliknya, dia berpacaran dengan cewek lain gak lama setelah itu dan cewek itu bukan aku. Aku tahu aku sudah salah memata-matai Ken. Aku membiarkan perasaan menguasaiku dan mengubahku jadi orang gila.
Kalau aku menyukai seorang cowok lagi, aku tahu bahwa aku harus tetap tenang tentang hal itu dan gak boleh memata-matainya. Like video ini jika kalian setuju bahwa teman harus selalu jadi nomor 1. Beri komentar jika kalian pernah melakukan sesuatu yang kalian sesali karena kalian sangat menyukai seseorang.